Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah matematika diskrit di pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas tema tentang himpunan. Jadi, apa sih himpunan itu? Sebelum kita masuk ke sana, saya akan bercerita sedikit bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita sering membicarakan objek-objek diskrit, misalnya komputer, buku, nilai ujian, mahasiswa, dan lain-lain. Ilmu komputer atau informatika merupakan bidang ilmu yang mengurusi objek-objek diskrit. Dan di dalam komputer digital, objek-objek diskrit itu merupakan suatu data masukan untuk program. Komputer digital diprogram untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengolah objek-objek diskrit. Nah, dalam membicarakan objek diskrit, kita itu sering berhadapan dengan situasi yang berhubungan dengan sekumpulan objek di dalam suatu kelompok atau kelas. Dan kita itu mengacu objek yang termasuk di dalam suatu kelompok. Misalnya, semua mahasiswa Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Aisyah Surakarta angkatan 2020 adalah sebuah kelompok yang terdiri atas sejumlah mahasiswa program studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Aisyah Surakarta angkatan 2020 dari Departemen atau Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi terminologi dasar tentang sekumpulan objek diskrit itu disebut dengan himpunan. Nah, himpunan itu digunakan untuk mengelompokkan objek secara bersamaan. Dan himpunan merupakan struktur diskrit yang fundamental yang mendasari struktur diskrit lainnya seperti kombinasi, relasi, dan graf. Dan juga banyak konsep ilmu informatika yang diacu dalam terminologi himpunan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang 4 cara penyajian himpunan. Yang pertama di sini ada enumerasi. Enumerasi adalah jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, kita itu bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Dan biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Di sini sudah ada contoh himpunan 5 bilangan asli pertama A 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada himpunan 6 bilangan genap positif pertama B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini bilangannya positif semua ya. 6 bilangan genap positif pertama ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini jumlahnya 6 dan 6 ini merupakan bilangan genap positif pertama. C adalah himpunan yang terdiri dari 3 elemen, yaitu A, ini ya, A di kurawal, lalu A yang terakhir. Lalu dari sini memperlihatkan juga bahwa suatu himpunan dapat merupakan anggota himpunan yang lain. Perhatikan bahwa K hanya berisi satu elemen, yaitu ini ya, kurung kurawal ini, kurung buka dan kurung tutup, disebut dengan himpunan kosong karena dia tidak ada bilangannya. Yang kedua adalah simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat juga sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Di antaranya ada P merupakan himpunan bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada simbol-simbol baku N adalah himpunan bilangan asli.
atau natural, ada 1, 2, dan seterusnya. Untuk Z, himpunan bilangan bulat, ada -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada Q, himpunan bilangan rasional. Lalu selanjutnya ada R, merupakan himpunan bilangan real. Dan yang terakhir ada C, himpunan bilangan kompleks. Kadang-kadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan yang universal. Dan himpunan yang universal itu disebut dengan semesta, serta dapat disimbolkan dengan U. Himpunan U pun harus diberikan secara eksplisit atau diarahkan berdasarkan pembicaraan. Sebagai contoh, di situ sudah dituliskan U kurung buka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Cara lain menyajikan himpunan adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan atau set builder. Nah, dengan cara penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasi X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan ini adalah bagian di kiri tanda melambangkan elemen himpunan. Tanda seperti ini, garis lurus ini, dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Untuk bagian di kanan menunjukkan bahwa syarat keanggotaan himpunan, dan setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Misalnya di sini A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Dinyatakan sebagai berikut ini. A sama dengan X, X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau secara ringkasnya A sama dengan X, XP adalah positif ya, bulat positif, X kurang dari 5, yang ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kurang dari 5, bilangannya adalah kurang dari 5. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir adalah diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan diperkenalkan oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Nah, di dalam diagram Venn ini, himpunan semesta atau U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Untuk anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain itu di dalam lingkaran yang lain juga. Ada kemungkinan dua himpunan itu mempunyai anggota yang sama, dan hal ini dapat digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan. Anggota U yang tidak termasuk di dalam himpunan manapun dapat digambarkan di luar lingkaran. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat, misalkan U sama dengan 1, 2, sampai 8, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu A-nya 1, 2, 3, 5. B 2, 5, 6, 8 dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti berikut ini. Perhatikan bahwa A dan B mempunyai anggota yang bersama-sama punya, yaitu bilangan 2 dan 5. Di sini kita bisa lihat ya, yang sama adalah 2 dan 5, maka dia digambarkan di dalam lingkaran yang sama. Untuk anggota U yang lain ada 7 dan 4 tidak termasuk di dalam himpunan A dan B karena tidak disebutkan di A maupun di B. Maka dia ditulis di luar lingkaran.
tetapi dia tetap di dalam kotak segi 4. Selanjutnya, istilah dalam himpunan. Di sini yang pertama ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua anggota yang sedang dibicarakan. Sedangkan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen, atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut dengan himpunan kosong atau empty set. Yang terakhir adalah himpunan yang ekuivalen. Dua buah himpunan dapat mempunyai kardinal yang sama meskipun anggota kedua himpunan tersebut tidak sama. Nah, kita katakan kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang ekuivalen. Selanjutnya, simbol himpunan. Di sini ada simbol seperti huruf E atau elemen digunakan untuk keanggotaan suatu elemen, dan untuk menyatakan bukan anggota maka menggunakan simbol seperti ini, E dicoret. Nah, di sini ada C sama dengan kurung buka A, B, A di dalam kurung, B, C di dalam kurung, C, D di dalam kurung E dan 9, maka A merupakan anggota elemen C, betul. Lalu B merupakan anggota elemen C, betul. E bukan merupakan anggota elemen C karena di sini disebutkan E, 9 dan seterusnya. Diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajiannya pun diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta atau U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain pula. Ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama, dan hal ini dapat digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan. Anggota U yang tidak termasuk di dalam himpunan manapun dapat digambarkan di luar lingkaran. Nah, di sini kita bisa mengetahui ada S dengan anggota elemennya A, B, maka kita tulis di sini A ada 2, 3, 6, 8, 9, 11. Lalu untuk B ada 1, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, angka yang tidak ada di A dan tidak ada di B tetapi ada di S atau ada di U ini, maka kita tulis di luar lingkaran, yaitu angka 10 dan 12. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong ini bisa disimbolkan dalam dua bentuk, yaitu dengan cara kurung kurawal kosong atau 0 dicoret, yang artinya himpunan tidak memiliki elemen. Himpunan bagian atau subset. Sebuah himpunan dapat merupakan bagian dari himpunan yang lain. Anggota yang dikandung di dalam himpunan tersebut juga terkandung di dalam himpunan yang lain. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Satu terminologi yang banyak ditemui dalam literatur ilmu komputer adalah himpunan kuasa atau power set. Nah, himpunan kuasa dari suatu himpunan mengandung semua himpunan bagian dari himpunan yang dimaksud. Contohnya, jika A sama dengan A, B, 5, maka himpunan kuasa dari A adalah A, B, 5, AB, A5, B5, AB5. Selanjutnya, operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada gabungan atau union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang mempunyai setiap anggotanya itu merupakan anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B.
dapat dinotasikan berikut ini. Kita langsung saja masuk contoh. Jika A, B, C, D, dan E, maka gabungan A dan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Gabungan A dan B. Lalu gabungan A dan D adalah 2, 3, 5, 7, 9, Ari, 14, dan L. Selanjutnya adalah irisan atau intersection. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Dapat dinotasikan seperti berikut ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat contoh soal A hingga E. Kita langsung saja menuju ke pertanyaannya. A irisan B adalah 2,5 didapat dari anggota elemen A ada 2, 3, 5, 7, 9 dan 0, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, yang sama yang termasuk irisannya adalah 2 dan 5, maka kita tulis di sini. Lalu selanjutnya E irisan B ada 1, 2, 4. A irisan C kosong. Maka hal ini bisa digambarkan seperti ini, yang diarsir garis putih atau garis abu-abu. Selanjutnya komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Dapat dinotasikan seperti ini. Contohnya di sini sudah ada A dan B, lalu ada S. S di sini adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 14. Kita jabarkan 1 hingga 14. Maka A komplement adalah 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Didapat dari, kita lihat di A dan kita bandingkan di S. Oke, komplemennya di sini adalah 1. 1 didapat dari bilangan S, tidak ada di sini, maka kita tulis 2. Apakah ada di A? Kalau ada, berarti kita tidak perlu menulis. Lalu 3, oh ternyata ada. 4 tidak ada di A, maka kita tulis. 5 ada, 6 ada, 7 tidak ada, kita taruh di bawah. Lalu 8 ada, 9 sampai 14 ternyata tidak ada di bilangan atau elemen A. Maka kita tulis di sini. Dan begitu juga dengan B komplement. Selanjutnya ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A. Oke, elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Kita langsung masuk contoh. Di sini sudah ada elemen dari A, B, dan C. Maka selisih A dan B adalah 4,7. Didapat dari, kita lihat A dan B di sini 2, di sini sudah ada 2, tidak perlu tulis. 3, apakah di sini ada? Ada. 4, apakah di sini ada? Oh ternyata tidak ada di B, kita tulis di sini. Selanjutnya 6, apakah ada? Oh ada. 7, apakah ada di B? Tidak ada. Nah, baik, kita tulis di bawah. Dan 9 ada. Oke. Dan seterusnya.
Yang terakhir adalah beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B, ini ya, A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya itu ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Baik, kita langsung masuk saja di contoh. Di sini sudah ada A, B, C, dan D. Maka beda setangkup A dan B adalah, kita pakai rumus A gabungan B dikurangi A irisan B. Maka hasilnya 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Didapat dari, kita cari dulu A gabungan B, maka A, kita lihat A ini digabung dengan B, maka hasilnya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dikurangi A irisan B, A irisan B yang sama, angka yang sama yang ada di A dan B adalah 2 ya, dan 8. Maka kita tulis di sini. Jadi selisih antara ini dan ini adalah 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Didapat dari 1. Apakah di sini ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, harus ditulis di sini 1. 2. Apakah ada di sini? 2. Oh, ada. Berarti dia tidak perlu ditulis di bawah. Selanjutnya 3. Dia tidak ada di sini. Berarti dia perlu ditulis di sini di bawah. 5. Apakah ada di sini? Tidak ada. Berarti dia ditulis di sini di bawah. 6. Apakah ada? Tidak ada. Masuk sini. 7. Apakah ada? Tidak ada. 8. Apakah ada di sini? Oh, ternyata dia ada. Berarti dia tidak perlu ditulis di hasil. 9 sampai 11 juga tidak ada di sini, maka kita tulis di hasil. Jadi, hasil dari beda setangkup A dan B adalah 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.